Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ionosphere 2021 SMA Negeri 1 Cibinong. Acara ini merupakan acara fokus group discussion yang biasa dilakukan karena sekarang lagi dalam pandemi, kita berubah menjadi podcast. Oke, udah ada di depan saya nih alumni yang merupakan salah satu orang yang terjun di bidang kedinasan nih, yaitu bidang kelautan. Udah di depan saya nih, gagah banget nih pakai seragam nih, mantap. Mungkin langsung aja kali ya perkenalan diri nih dari abangnya. Perkenalkan diri, abang namanya siapa, dari angkatan berapa nih di SMA 1, terus di sekolah di mana sekarang, tingkat berapa dan jurusan apa. Mungkin langsung aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya berterima kasih pada tim panitia yang sudah mengundang saya sebagai narasumber di sini. Mungkin FGD tahun ini berbeda ya dengan FGD yang tahun lalu karena pandemi saat ini. Tapi nggak apa-apa, nggak menyurutkan semangat saya untuk memberikan informasi-informasi mengenai perguruan tinggi kepada adik-adik sekalian. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Taruna Madya Adi Surya Darmawan, NRP 190092. Saya taruna tingkat 2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dengan program studi Diploma 4 Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan. Kebetulan saya juga alumni dari SMA Negeri 1 Cibinong angkatan 43 dengan jurusan IPS. Abang berarti lulusan SMA 1 Cibinong baru 2 tahun lalu ya Bang ya berarti ya? Lulusan 2019 saya. Berarti lulus langsung masuk STIP ya, Alhamdulillah. Oke, gimana nih? Abang kabarnya gimana sekarang nih lagi masa pandemi gini nih? Alhamdulillah kabarnya baik sekarang. Karena sekarang kan lagi pandemi gini. Ya, jadi semua kegiatan taruna-taruni Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran itu dilakukan di rumah karena nggak ada kegiatan di kampus gitu. Berarti rutinitasnya sekarang nih kalau abang di rumah ngapain aja nih? Kalau sekarang kan, karena yang kita tahu kan kalau taruna itu berarti kan asrama gitu ya. Nah kalau sekarang di rumah gimana tuh Bang? Nah untuk sekarang nih pembelajaran dari rumah atau pembelajaran dari jarak jauh, kami para taruna-taruni itu setiap paginya melakukan laporan yaitu dengan foto dan biasanya ditambah dengan alamat di mana kita tinggal sekarang, terus apakah kita sehat seperti itu. Lalu nanti setelah kita laporan tuh biasanya setiap jam 6 pagi kami pun langsung melanjutkannya dengan perkuliahan secara daring melalui Zoom atau melalui Google Classroom seperti itu. Mungkin sekarang tetap menggunakan seragam berarti Bang ya? Pakai seragam tetap harus, itu wajib. Mantap. Oke, kita langsung aja kali ya, karena Bang dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ya Bang ya. Mungkin bisa dikasih penjelasan singkat Bang tentang STIP itu apa sih? Terus ada jurusan apa aja sih di STIP itu Bang kira-kira? Oke, baik. STIP ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang terletak di Jalan Maruna Bakmur, Cilincing, Jakarta Utara. Atau kita sering ngomongnya Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Ya kan? Pelabuhan ya? Ya, pelabuhan. Terus di STIP ini langsung di bawah naungan Kementerian Perhubungan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. BPSDM ya? Ya. Untuk di STIP sendiri ada 3 jurusan atau 3 program studi, yaitu Diploma 4 Nautika, Diploma 4 Teknika, dan Diploma 4 Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan yang nantinya akan bergelar Sarjana Terapan Pelayaran. Sarjana Terapan Pelayaran. Setara dengan S1 seperti itu. Setara dengan S1. Tadi ada 3 jurusan ya Bang ya? Ada Nautika, ada Teknika, dan ada KALK ya kalau disingkat. Ya betul. Perbedaannya apa sih Bang kira-kira? Mungkin 3 gitu. Mungkin perbedaannya kalau yang di Nautika nanti lulusannya bakalan bekerja di sebuah kapal. Dia bekerja di anjungan kapal di atas tuh. Oh, anjungan kapal biasanya yang mengemudikan, ya. Okay. Untuk yang teknika sendiri itu biasanya dia berada di mesin, di bagian bawah, di dek bawah biasanya. Okay. Untuk yang KLK sendiri biasanya setelah lulusnya nanti mereka bakalan bekerja di sebuah pelabuhan seperti itu, no. Berarti intinya mah kalau disimpulin kalau Teknika dan Nautika itu kerjanya di kapal dan di laut, ya, kalau betul. KLK itu kerjanya di darat atau di pelabuhannya ya, gitu lah intinya. Betul seperti itu. Kalau disimpulin kayak gitu nih adik-adik. Oke. Kan kita tahu nih Bang,
STIP kelautan kayaknya dikenal dengan pendidikan yang keras gitu. Tapi bukan kekerasan ya, keras gitu. Apa sih yang bikin abang pengen banget masuk ke dunia kelautan itu? Apalagi terlebih STIP ya mungkin. Apa sih yang bikin abang pengen banget gitu? Kenapa saya pengen masuk STIP? Yang pertama itu pastinya dong, saya mau jadi orang sukses. Wes. Terus juga saya pengen lah jadi contoh buat adik-adik saya, bahwa kakaknya tuh bisa menjadi orang sukses gitu, bisa menjadi panutan lah untuk adik-adik saya. Terus juga saya bercita-cita ingin menjadi pegawai negeri di suatu instansi kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan. Lalu saya memilih di Kementerian Perhubungan dengan matra laut seperti itu, karena jujur saya suka dengan laut dan pantai, jadi saya memilih STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini gitu. Abang berarti anak pertama? Ya betul, bener anak ya? pertama, betul. Oh, anak pertama makanya. Semoga bisa jadi panutan juga nih buat adik-adiknya. Amin, amin. Adik di amin. rumah dan adik jadi di sekolah juga Amin, nih. amin. Terus kan kita tahu ya bang, kalau masuk ke lingkup kedinasan, sekolah kedinasan tuh pasti susah banget tesnya gitu loh. Ada nggak sih tips dari abang atau metode yang abang lakukan biar abang tuh masuk ke sekolah kedinasan itu gitu? Terlebih ke STIP ya. Ada nggak sih persiapan khusus gitu? Kalau dulu saya sebelum saya melakukan seleksi, Iya. saya sempat ikut bimbel Oh, bimbel untuk masuk kedinasan. Jadi saya sempat ikut bimbel di tahun 2019. Setelah saya melaksanakan UN di SMA, saya ikut bimbel. Di situ saya belajar mengenai persiapan untuk masuk kedinasan. Jadi tahapan apa aja sih seleksinya gitu. Nggak hanya belajar akademik aja, di situ belajar juga non akademiknya seperti jasmani, dan kita juga dipersiapkan kesehatan tubuhnya Jadi seperti itu dulu saya. Selain itu juga saya juga mencari buku referensi mengenai tes-tes yang ada di STIP sendiri gitu. Jadi saya mencari buku-buku mengenai tes-tes yang ada di STIP gitu. Berarti abang udah cari bimbel, dibimbing orang lain dan juga mencari secara mandiri gitu lah intinya. Betul, ya. seperti Jadi bukan itu. hanya latihan sendiri Ya. gitu ya. Kalau boleh tahu nih abang pas latihan tuh di mana ya? Mungkin daerahnya lah sebut lah. Kalau nyebut instansi mungkin agak kurang inilah. Untuk apanya nih Tempat bimbelnya? latihan bimbelnya pas abang kemarin. Mungkin bisa jadi referensi adik-adik juga gitu kan. Kebetulan tuh saya dulu bimbel di Tanjung Priuk. Oh, di Tanjung Priok. Ya, dekat dengan STIP. Oh ya. Ya, di situ bimbelnya. Dan ketika saya latihan jasmani pun saya di lingkungan STIP, saya menggunakan jogging track STIP untuk samaptanya, dan untuk berenangnya juga di kolam renangnya STIP. Jadi saya bimbel di sana langsung. Jadi udah lumayan kenal lah ya sebelum masuk ke STIP, lingkungan seperti dalamnya juga udah tahu lah ya Seperti kira-kira itu, gitu. Oh iya, terus nih karena abang kan sekarang udah tingkat 2 ya berarti ya. Tingkat 2 punya junior berarti kan ya. Ada nggak sih hal unik apa yang abang rasain gitu selama di STIP selama 2 tahun berarti ya? Ya, betul. Tahun di kampus, tahun lagi sekarang di rumah. Ada nggak sih hal-hal unik apa gitu yang beda dari kampus-kampus lain atau sekolah kedinasan lain gitu? Mungkin hal unik yang pernah saya rasain ya selama saya tinggal di asrama mungkin sebelum pandemi ini. Jadi ada suatu malam, di malam Jumat, itu biasanya kami para taruna itu kayak melakukan makan bareng. Jadi setiap taruna itu membeli makanan seperti gorengan, batagor, jus dan lain-lain seperti itu. Dan itu tuh dilakukan pada saat malam Jumat, dan kami pun menyebutnya itu dengan malam Minggu Taruna. Malam Minggu Taruna itu tuh ada filosofinya sendiri nggak asal nama doang. Gimana tuh? Jadi malam Minggu Taruna tuh disebut kayak gitu karena keesokan harinya pada hari Jumat, para taruna-taruni Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran akan diperbolehkan pulang ke rumah orang tuanya atau ke rumah saudaranya. Nah, di situ tuh biasa kita nyebutnya dengan pesiar. Jadi pesiar. kita sebelum pesiar besok, biasanya malamnya setelah kita apel malam, kita bakal ngadain itu makan-makan bareng yang disebut dengan malam Minggu Taruna. Mungkin itu sih unik menurut saya karena nggak semua kampus atau universitas melakukan acara seperti itu mungkin ya. Yang saya alamin sih itu. Oh berarti sebenarnya tuh sekolah kedinasan tuh nggak bener-bener 1 minggu full atau sebulan full di dalam kampus ya? Sebenarnya berarti ada waktu kita diperbolehkan untuk ketemu dengan keluarga gitu ya? Betul seperti Jadi itu. kalau di STIP sendiri di hari? Jadi kami tuh melakukan perkuliahan, melakukan pembelajaran dimulai dari hari Senin. Hari Senin sampai hari Jumat. Dan di hari Jumat setelah melaksanakan ibadah sore, sholat asar, kami diperbolehkan untuk pulang ke rumah orang tua atau ke rumah saudara. Nah, pesiar itu yang tadi disebut itu ya? dengan pesiar kan yang tadi itu. Iya. Jadi
nggak selamanya kami di kampus gitu. Jadi tetap ada pulangnya ke rumah gitu, bertemu dengan orang tua, dengan adik-adik dan saudara yang lain-lain gitu, seperti itu. Oke. Terus kalau pesiar sendiri bang, pesiar tuh kan kita pulang berarti ya, ada nggak sih yang kita pakai atribut khusus kah, atau kita dapat persyaratan khusus kah ketika kita di luar? Kan pasti namanya taruna kan dikenal dengan ini ya, kita sering lihat kayak taruna di jalan menggunakan seragam gitu. Itu ada nggak sih, apa emang karena itu termasuk dalam bagian aturan pesiar sendiri? Jadi kalau untuk pesiar sendiri tuh ada seragamnya sendiri Jadi di STIP ada beberapa seragam, nggak cuman satu itu aja seragamnya. Jadi ada beberapa seragam. Yang pertama itu PDU. Oh, PDU. PDU. Lalu kemudian ada yang namanya PDP. Nah PDP ini tuh yang sering dipakai untuk pesiar. Jadi pakaian dinas pesiar. Pakaian dinas pesiar Ya, PDP itu. betul. Oh tadi PDU apa tuh bang? Kalau PDU tuh pakaian dinas upacara. Pakaian dinas upacara. Ya. Oke. Lanjut ya Yang ketiga tuh ada PDH. PDH ini yang saya pakai nih. PDH itu pakaian dinas harian gitu. Terus yang keempat ada PDL, pakaian dinas latihan. Seperti itu. Jadi semua pakaian tuh ada harinya dan ada fungsinya, ada penggunaannya gitu Walah. Jadi nggak setiap kita yang penting pengennya pakai baju ini pengen pakai baju ini enggak ya. Semua udah diatur. Semuanya udah Kalau diatur. ada acara ini harus pakai seragam ini, kalau pakai acara ini harus pakai seragam ini betul, gitu ya. Seperti itu. Hari-hari pakai ini ya, gitu ya. Betul, jadi semuanya udah diatur, nggak seenak kita mau pakai seragam ini hari ini, nggak bisa seperti itu. Walah. Terus bang nih kalau ngomongin soal seragam nih ya, kayaknya kalau pelaut tuh identik banget dengan baju putihnya tuh, putih-putih, semua serba putih kan ya. Ya, mulai betul. topi, baju, sepatu sampai sarung tangan ya. Itu kalau di seragam masuknya ke dalam seragam apa tuh bang? Bagian jenis apa tuh? Untuk yang tadi Ibnu jelasin, itu tuh masuk ke PDU 1, pakaian dinas upacara 1 gitu. Jadi PDU. di PDU juga tuh dibagi lagi ada 3. Yang pertama PDU 1, PDU 2 dan PDU 3. Biasanya itu PDU dipakai saat ada acara-acara besar seperti hari nasional mungkin atau memperingati apa mungkin di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran seperti itu. Iya. Ya itu PDU, kegunaan PDU ya intinya buat upacara lah ya. Ya, untuk upacara atau acara-acara resmi. Acara-acara resmi Ya, besar. betul. Atau pelantikan ya. Betul seperti itu. Terus ada lagi nih yang kayaknya ciri khas banget dari pelaut, kalau udah pakai baju putih kayaknya nggak lengkap banget kalau nggak ada pedangnya itu. Pedangnya itu apa sih? Bisa disebutnya apa sih kok di dunia pelautan tuh? Mungkin yang Ibnu maksud pedang pora mungkin atau Oh apa? iya mungkin itu ya pedang pora ya. Pokoknya yang kalau orang kan biasanya kalau pelaut pakai baju putih selalu pakai bawa pedang tuh. Nah, pedang pora namanya. Itu gunanya buat apa ya bang? Mungkin pedang pora tuh untuk apa ya? Semacam tradisi pernikahan seorang pelaut mungkin ya. Jadi Tradisi. untuk apa ya? Mungkin yang saya ketahui ya, untuk mendandakan bahwa dia seorang pelaut. Jadi dia bangga gitu memakai acara itu, tradisi itu, seperti itu. Ciri khas pelaut Ya, lah ya. bisa jadi itu digambarkan ciri khas pelaut lah seperti itu pedang pora. Pedang pora. Ada yang unik dari pedang pora di STIP ini. Apa tuh bang? Yang beda apa tuh? Yang bedanya itu aba-aba dari upacara pedang poranya itu tuh dari STIP sendiri tuh menggunakan bahasa Inggris Jadi aba-abanya itu semua pakai bahasa Inggris gitu. Jadi orangnya juga jarang ngerti ya kalau nggak ngerti bahasa Inggris ya. Jadi orang taunya kadang cuma teriak-teriak aja gitu. Iya. Nggak tahu artinya apa gitu. Oh gitu. Mungkin pedang pora ini juga mungkin ciri khas perwira nggak sih? Ya bisa jadi, tapi nggak harus menuntut, bukan suatu kewajiban juga. Itu balik lagi ke perwiranya itu, apakah dia mau pakai tradisi itu atau enggak. Itu balik ke mereka masing-masing kalau itu. Ya berarti lulusan STIP bisa semuanya menggunakan pedang pora, tapi mungkin yang mau aja gitu ya? Ya bisa semuanya memakai itu. Cuman ya balik ke individunya masing-masing, apakah dia bisa. Iya, benar. Oke seperti itu. Terus kalau lulusan STIP ini bang, di kapal tuh jadi apa sih? Dapat jabatannya atau apa gitu? Dia sebagai apa gitu? Kalau jurusannya gitu. Kayak misal abang kan kayak lakat tuh di pelabuhan. Kalau abang pas lulus jadi apa sih gitu? Nah kalau saya sendiri ya, saya lulus tuh nanti bakalan jadi perwira di pelabuhan. Yang mana saya nantinya akan mengurus suatu kapal dari dokumen kapal itu sendiri, dokumen kru kapal dan dokumen muatannya sendiri. Jadi saya tuh perwira di pelabuhan yang mengurus semua kapal itu dari dokumen kapal, dokumen kru kapal, juga dokumen muatannya seperti itu Intinya kalau lulusan STIP itu lo jadi perwira ya? Perwira di kapal ataupun di pelabuhan. Seperti itu. Termasuk nautik dan teknika juga sama berarti? Betul. Kalau untuk yang nautik dan teknik, mereka akan menjadi perwira di atas kapal seperti itu. Dengan bidangnya dan jobnya masing-masing gitu. Ya, berarti kalau tadi nautika berarti perwira di anjungan. Ya betul. Kalau teknika berarti perwira di ruang mesin. Ya betul. Oh berarti gitu. Seperti Perbedaan nih adik-adik. Itu yang paling berbeda. Terus ada lagi nih.
pengalaman abang nih. Kira-kira nih, pengalaman abang pas jadi taruna nih. Kan tadi kan hal unik tuh. Pengalaman abang yang bener-bener pribadi gitu. Yang bener-bener terkesan banget bagi abang. Kan kalau tadi kan buat semua orang, tapi kan kalau pribadi kan mungkin ada gitu, kayak sendiri. Kira-kira apa nih bang? Pengalaman saya ya selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun menjalani pendidikan di STIP. Ya saya dapat banyak pelajaran lah di STIP. Mengajarkan saya untuk tampil berani, tampil untuk berbicara di depan banyak. Terus juga banyaklah pelajaran-pelajaran yang dapat saya ambil dari STIP sendiri. Belajar mandiri mungkin, belajar untuk semuanya bisa mungkin ya kan. Nah tapi ada pengalaman yang lebih menarik lagi dari apa tuh, Bang? dari yang pernah saya alamin. Tapi nanti dialami pas saya tingkat 3, saya kan baru tingkat 2. Oh iya. Nah di tingkat 3 ini ada pengalaman yang menurut saya menantang. Menantang. Iya. Lebih seru lah Lebih ini seru ya. ibaratnya, Iya. betul seperti itu. Karena nanti di tingkat 3 atau di saat saya semester 5, saya akan Saya akan mengalami yang namanya praktek darat dan praktek laut seperti itu. Oh itu bedanya apa tuh bang? Antara prada dan prala ya berarti ya? Ya, Tadi praktek betul. darat dan praktek laut itu Betul. bedanya apa sih bang? Untuk yang prala sendiri itu biasanya untuk yang taruna nautik dan teknik. Prala itu singkatan dari praktek laut. Untuk yang taruna ketata laksanaan angkutan laut dan kepelabuhan, mereka akan mengalami yang namanya prada, praktek darat seperti itu. Wah, jadi itu perbedaannya ya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti adik-adik masuk ke jurusan teknik atau nautik nanti di tingkat 3 ya atau Di semester tingkat berapa? 3. Semester 5 berarti ya. Semester Semester 5 lima itu dan kan 6. mengalami namanya prala. Ya, Tapi mungkin kalau adik-adik masuk ke KLAK tadi namanya Prada, praktek Prada. darat. Mungkin Itu perbedaan. orang-orang sih biasa nyebutnya PKL mungkin atau praktek kerja nyata. Oh iya, gitu. PKL. Sama Iya, seperti bener. itu sama seperti itu. Cuman kami sering menyebutnya ya Prala dan Prada seperti itu. Oh, jadi kalau disingkatnya prala dan prada itu kayak PKL lah ya. Betul, Oh, betul. iya, Praktek iya, kerja oke. nyata betul. Oke, terus kalau abang sendiri nih punya harapan gak sih setelah lulus nanti ketika abang udah tingkat 4 kemudian udah dinobatkan jadi perwira gitu? Ada gak sih harapan besar abang nanti setelah lulus gitu? Tentunya kalau buat perwira sih dia pengen setelah lulus ya langsung kerja pasti kan. Iya. Karena dia pengen menunjukin ya kualitas yang dia punya, ya kan. Untuk saya pribadi, saya berharap ya saya bisa menjadi taruna yang baik, yang berdisiplin selama di kampus, dan saya juga berharap saya tahun ini akan Prada Wah, doain. mantap. Semoga lancar semuanya, Amin, diberikan ya Allah. kelancaran oleh Tuhan. Semoga saya mendapatkan tempat praktek darat yang terbaik yang saya inginkan, Amin, amin. dan mudah-mudahan saya juga nanti tidak telat untuk wisuda, tidak telat untuk kelulusan. Ya. Mungkin mudah-mudahan nggak ada rintangan atau halangan apapun, jadi saya Amin, nggak amin, telat ya Allah, lulus amin. seperti itu. Dan kemudian kalau setelah saya lulus, mudah-mudahan saya dapat berguna untuk keluarga saya sendiri dan juga negara, itu sih Oke. Tapi ada nggak sih tujuan kayak abang pengen kerja di pelabuhan ini gitu? Apa sih kayak pengen banget kerja di sini gitu? Ada nggak sih pengen di hati abang itu, di pikiran abang? Ya, yang tadi saya bilang cita-cita saya ya pengen menjadi pegawai negeri sipil di suatu instansi kementerian, yaitu Ya. Kementerian Perhubungan dengan matra laut, itu aja sih. Sumatera Laut ya? Iya. Mau di pelabuhan manapun yang penting abang dapat Ya, kerja dulu lah ya betul, gitu ya? betul. Oh lah, mantap. Oke, terus kita masuk ke Q&A-nya nih. Jadi kita menghimpun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman adik-adik yang masih bersekolah di SMA Negeri 1 Cibinong nih bang. Terus kita simpulin ada kurang lebih 5 pertanyaan nih yang menurut kita paling ini nih. Oke, yang pertama, untuk masuk ke kelautan, bidang kelautan ini baik STIP ataupun sekolah yang lainnya gitu bang, apakah harus jurusan IPA? Apakah IPS bisa gitu bang? Pertanyaannya. Nah, saya bakal ngejelasin nih mengenai jurusan itu. Nah. Untuk yang IPA, dia bisa saya bilang memiliki keistimewaan karena untuk yang SMA-nya jurusan IPA, kalian bisa memilih ketiga program studi yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Jadi kalian bisa milih nih, kalian mau masuk diploma 4 nautika, teknika atau KLK sendiri. Jadi untuk yang IPA saya bilang memiliki keistimewaan karena mereka bisa memilih ketiga program studi yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Oke. Untuk yang IPS, kalian gak usah khawatir. Kalian masih tetap bisa masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Tapi
hanya bisa memilih satu program studi saja, yaitu Diploma 4 Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan. Seperti saya juga dulunya jurusan IPS nu. Oh iya Bang, jurusan IPS dulu ya pas di SMA Negeri 1 Cibinong ya. Betul, Iya, saya jurusan IPS betul. Jadi teman-teman yang IPA nih bersyukur banget nih kayaknya ya, karena di STP sendiri bisa masuk ke 3 jurusan tersebut ya Bang ya. Betul. Jadi balik ke individunya itu dia cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi perwira di atas kapal kah atau perwira di pelabuhan kah? Jadi balik lagi ke individunya masing-masing gitu. Tapi teman-teman yang IPS jangan berkecil hati karena masih tetap ada jurusannya yaitu KLK tadi yang kerja di pelabuhan sendiri. Contohnya nih Bang Adi sendiri ya Bang ya, karena Bang juga IPS dulu ya. Betul. Oke, pertanyaan yang kedua nih Bang. Ada nggak sih Bang jurusan yang paling diminati di bidang kelautan ini, kayak tadi dari 3 jurusan nautik, teknik, dan KLK, ada nggak sih yang paling diminati banget gitu? Kalau yang difavoritin sih menurut saya nggak ada ya karena semuanya rata, semuanya sudah difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang canggih oleh pihak kampus. Jadi menurut saya tuh nggak ada yang difavoritin, semua mempunyai kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Jadi antara nautika, teknika, dan KLK tuh nanti pada saat di bidang pekerjaannya pun akan saling membutuhkan gitu. Jadi nggak ada yang difavoritin, semuanya sama rata seperti itu. Karena semuanya punya tugasnya masing-masing yang saling berkaitan gitu ya intinya. Betul. Jadi kalau dibilang paling favorit ya semuanya paling berguna, favorit semua gitu ya. Betul. Walah, jadi adik-adik ini teman-teman nggak perlu takut nih kalau buat milih jurusannya. Jadi semuanya sama aja, tergantung adik-adik mau kerja di laut atau kerja di darat sendiri. Betul. Tuh. Jadi jangan takut lah intinya kalau milih jurusan di STIP karena semuanya tetap berguna dan saling berkesinambungan, saling membutuhkan. Itu Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga nih Bang. Ada syarat khusus atau ada keahlian khusus gak sih kalau kita mau masuk ke STIP atau ke bidang kelautan? Kayak kita harus bisa ini dulu gitu, harus bisa ini dulu gitu. Mungkin untuk syarat dan keahlian sih nggak ada ya menurut saya. Paling adik-adik ya persiapkan aja akademik kalian dan non akademik kalian untuk tes nantinya. Jadi pada saat nanti adik-adik tes nih, wah saya sudah siap 100% untuk mengikuti tes seperti itu. Jadi untuk keahlian sih menurut saya nggak ada ya. Gitu. Mungkin untuk persiapan aja sih, untuk tes kalian persiapkan dari sekarang nih, dari jauh-jauh hari gitu. Kalian persiapkan aja gitu. Untuk tes ya sama-sama aja ya kayak kayak ini kedinasan lain kah? Betul, sama. Apa ada yang berbeda Bang di STIP sendiri? Nggak ada perbedaan sih, sama dengan tes-tes kedinasan pada umumnya, nggak ada yang membedakan. Kalau bisa mungkin Abang bisa kasih tahu kita dikit kali ya, urutannya aja urutannya. Untuk urutannya mungkin ya. Tesnya kali ya. Untuk urutan ada berapa tes tes seleksinya dan apa aja, gitu iya. ya. Untuk awal tes itu biasanya diawali dengan tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Tes ini tuh setara dengan tes CPNS setara itu dengan CPNS. Untuk tes ini hanya diikuti dengan calon taruna yang masuk jalur pola pembibitan. Pola pembibitan. Ya betul. Jadi tes ini tuh hanya untuk calon taruna yang mengikuti tes jalur masuk melalui pola pembibitan. Untuk yang non pola pembibitan, reguler maupun mandiri, dia nggak ikut tes SKD ini seperti itu. Jadi bedanya di situ ya. Setelah SKD biasanya itu ada tes TPA. TPA itu tes potensi akademik gitu. Potensi akademik. Ya. Lalu setelah tes TPA ada tes psikotes. Setelah psikotes dilanjut dengan tes wawancara, interview. Setelah itu dilanjut dengan tes kesehatan. Lalu dilanjut dengan tes samapta. Lalu pantuhir yang terakhir gitu, rankingan. Samapta itu jasmani ya, betul, lari jasmani. dan sebagainya macamnya. Betul. Untuk TPA sendiri tuh pelajaran apa aja sih Bang yang dites? Nah, untuk saya KLK, pas TPA itu saya dites hanya pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Matematika dan bahasa Inggris. Kalau jurusan yang lain kalau Abang tahu mungkin? Mungkin kalau yang nautik dan teknik tuh ada pelajaran IPA-nya. Oh, ada pelajaran IPA-nya ya. Saya juga kurang tahu ya pelajaran apa, tapi dia ditambahin dengan pelajaran IPA itu karena dia bersangkutan dengan laut yang tadi jurusan IPA aja kan yang bisa masuk itu. Jadi ada pelajaran IPA-nya untuk TPA di nautika dan teknika seperti itu. Tadi ngomongin soal seleksi tuh Bang.
Berarti kan ada jalur-jalur ya. Emang ada berapa jalur sih Bang di STIP? Betul, betul. Sebenarnya itu tiap tahunnya berbeda ya, Nu. Jadi saya bakal ngejelasin yang tahun terakhir, tahun 2020, tahun lalu. Tahun lalu ya. Untuk tahun lalu itu ada 3 jalur, Nu, untuk masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Ya. Yang pertama itu jalur pola pembibitan yang tadi saya bilang itu. Tesnya ada tes CPNS yang nantinya tuh bakal jadi CPNS setelah lulusnya, Nu, langsung jadi PNS. Jadi enak banget ya. Seperti itu informasinya. Udah pasti lah ya nantinya. Betul, informasinya seperti itu. Kemudian jalur yang kedua ada jalur non pola pembibitan atau reguler. Oh, reguler. Reguler. Yang ketiga itu jalur non pola pembibitan mandiri. Jadi ada 3 jalur untuk tahun yang lalu. Untuk tahun ini saya juga belum tahu jelasnya seperti apa. Mungkin adik-adik yang ingin tahu bisa langsung aja cek di website resminya STIP atau mungkin di media sosialnya STIP. Karena biasanya men-share lah tentang penerimaan calon taruna gitu. Mungkin bisa dicek juga di si pencatar ya Bang ya. Mungkin bisa. Bener ya, si pencatar apa ini? Oke, di web si pencatar lah Ya, intinya. betul di situ. Adik-adik kalau emang pengen tahu info resminya lagi tentang sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, baik itu STIP dan STTD, STPI, Politeknik dan banyak macam-macam, pokoknya sekolah kedinasan di bawah perhubungan bisa langsung cek di si pencatar ya Bang. Betul, karena setiap tahunnya berbeda, Nu. Pada saat tahun saya cuman ada 2 jalur aja. Yaitu jalur pola pembibitan dan jalur non pola pembibitan reguler. Tahun saya ada 2. Pas tahun 2020 kemarin tiba-tiba ada 3 jalur. Nah, untuk yang tahun ini saya juga kurang tahu apakah berubah, apakah tetap sama, apakah ada pengurangan, saya juga belum tahu pastinya seperti apa. Karena belum diupdate juga mungkin ya. Berarti bedanya kalau yang kita masuk ke pola pembibitan hanya ada tambahan 1 tes yaitu SKD itu sendiri ya Bang ya. Betul. Kesananya sama, Nu, bareng. Kesananya sama bareng ya berarti. Betul. Berarti tesnya lebih awal kalau misalnya kita ngambil pola pembibitan ya. Betul. Kalau yang Polbit tuh biasanya melakukan tesnya lebih awal karena mereka melakukan tes SKD yang tadi saya jelaskan tuh. Oke, jadi gitu tuh adik-adik yang kepo banget tentang cara masuk, seleksi masuk dan sebagainya tuh. Ntar kalau lebih lanjutnya cek tadi ya, cek apa ya, website resminya. Ya, betul. Antara si pencatar atau dari website resmi STIP sendiri itu, ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Betul. Gimana sih Bang kehidupan di laut ataupun kehidupan di pelabuhan sendiri gitu yang Abang tahu gitu? Kan pasti banyak kayak Abang dengar cerita dari senior atau kakak kelas Abang gitu. Gimana sih kehidupan di laut atau di ini tuh kan kayak kita jauh banget dari rumah gitu ya. Jarang pulang juga Bang Toyib gitu. Untuk kehidupan di laut, di kapal dan di pelabuhan, saya bakal jelasin ya, Nu. Iya. Yang saya ketahui, kehidupan di laut itu sama aja seperti pekerjaan pada umumnya. Mereka bekerja sesuai dengan bidangnya dan jobnya masing-masing. Jam kerjanya pun sama, dari jam 8 sampai jam 5. Nah, biasanya tuh mereka sebelum melakukan pekerjaan akan mengadakan briefing, Nu. Briefing hal apa aja sih yang bakal dikerjain hari ini di kapal gitu. Untuk mengetahui pekerjaan yang akan dilakuin hari itu gitu. Mungkin yang membedakan kru kapal dan perwira di atas kapal, mereka selama kontrak kerjanya diharuskan di atas kapal, Nu. Jadi selama kontrak kerjanya itu mereka emang diharuskan di atas kapal. Mau itu berbulan-bulan sekalipun ya? Betul. Dan tidak bisa pulang ke rumah, selain jaraknya juga yang jauh, mereka tuh dituntut 24 jam siap siaga di atas kapal. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Jadi dia harus siap siaga nih di kapal. Takutnya suatu saat hal-hal yang terjadi tidak diinginkan gitu. Berarti kalau misalnya adik-adik ini pengen masuk ke jurusan, teman-teman ini pengen masuk ke jurusan teknika atau nautika, harus siap terima resiko untuk pulang lama lah ya, karena sesuai dengan kontrak kerjanya, tergantung kontrak kerjanya berapa ya. Betul. Tapi nggak menyurutkan dia harus di laut terus, enggak. Ya. Pada saat kapal bersandar melakukan bongkar muat yang cukup lama, kru kapal dan perwira di atas kapal biasanya itu diperbolehkan turun, Nu. Entah itu beli makanan, beli oleh-oleh. Ya pesiar juga lah ya. Betul. Itu juga disebutnya pesiar gitu. Tapi itu nggak semuanya bisa, Nu, balik ke kebijakan yang ada di perusahaan kapal tersebut. Kadang ada yang memperbolehkan krunya turun, kadang juga ada yang mengharuskan ya tetap stay di kapal selama proses pembongkaran gitu. Mantap banget nih. Nah, kalau yang tadi kan kehidupan di laut, di kapal maupun di pelabuhan tuh. Nah, saya juga bakal ngejelasin nih kehidupan di pelabuhan. Wih, di pelabuhan tuh. Ya, betul.
kehidupan di pelabuhan juga tuh nggak jauh berbeda sama pekerjaan pada umumnya. Bekerja sesuai dengan bidangnya dan jobnya masing-masing. Jam kerjanya pun sama, jam 8 sampai jam 5 sore. Ada suatu momen di mana ketika kru di pelabuhan dan perwira di pelabuhan visit mengunjungi kapal yang sedang bersandar nu. Jadi ada suatu momen dia harus visit ke kapal. Gunanya apa? Untuk mengecek data atau dokumen yang ada di kapal itu. Dari dokumen kru kapal, dokumen muatan barang, dan dokumen kapal itu sendiri. Apakah sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan gitu. Biar legal lah intinya betul, ya. Dan lebih betul, safety karena dokumennya semua lengkap gitu ya. Sebagai pengecek dokumen lah intinya kalau KLK itu ya. Betul. Mungkin yang membedakan perwira di atas kapal dan di pelabuhan, untuk yang perwira di pelabuhan pada saat jam kerjanya berakhir, misalnya jam kerjanya udah selesai nih. Iya. Mereka bisa pulang ke rumah. Mungkin itu aja bedanya sih. Jadi gitu nih adik-adik semua. Kalau misalnya adik-adik berminat untuk menjadi seorang perwira di atas kapal, baik itu di anjungan maupun di ruang mesin, adik-adik bisa masuk ke dalam jurusan teknika ataupun nautika. Kalau adik-adik berminat untuk menjadi seorang perwira yang bekerja di darat ataupun di pelabuhan, lebih khususnya, adik-adik bisa masuk ke jurusan KLK kayak Bang Adi ini sendiri. Betul. Kira-kira udah habis nih Bang pertanyaan dan pertanyaannya semua udah terjawab nih. Saya mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Bang Adi Surya Darmawan udah menyempatkan waktu lagi sibuk-sibuknya nih. Siap. Saya dengar tadi katanya lagi UAS ya, bener dong? Saya sekarang lagi UAS secara online gitu. Semoga diberikan hasil yang memuaskan nanti. Amin. Mungkin segitu aja dulu dan terakhir sebagai penutup, Abang bisa kasih motivasi nih ke adik-adiknya atau teman-teman yang sekarang lagi melihat videonya gitu. Kasih semangat buat yang pengen masuk ke dinasan gitu. Saran dari saya, karena saya tahu lah yang mau daftar ke kedinasan ini di kalangan remaja tentunya kan, karena kan untuk mendaftar kedinasan ini ada batas umurnya kan. Iya. Nah biasanya tuh yang daftar tuh di kalangan remaja, dimana kita semua tahu kalangan remaja tuh masih asik-asiknya nongkrong, bener nggak sih? Ya kan. Nah saran dari saya, kalau emang kalian bener-bener niat mau masuk suatu kedinasan, kalian kurangin lah nongkrongnya. Kurangin lah pulang malamnya mungkin, ya kan. Lebih baik kalian fokus mungkin yang bisa saya kasih saran tuh kayak mengikuti bimbel yang tadi seperti saya, terus juga mencari buku referensi mengenai tata cara masuknya gitu. Jadi saran dari saya kurangin lah nongkrongnya gitu. Kalian gak akan nyesel kok kehilangan masa muda kalian. Justru kalian bakal nyesel kalau kalian tuh kehilangan masa depan kalian, seperti itu. Mantap. Jadi, banget untuk adik-adik yang ingin daftar di tahun ini, kalian tetap semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, terus berusaha, berdoa jangan lupa juga, terus juga minta restu ke orang tua, ke saudara-saudara, minta restunya biar semuanya dilancarin. Dan saya juga berdoa untuk adik-adik yang ingin daftar di tahun ini, semoga diberi kelancaran, amin ya Allah, amin. Dan semoga dapat keterima sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Siap. Oke, terima kasih nih kepada Bang Adi Surya Darmawan telah memberikan banyak banget informasi ke kita nih, sangat bermanfaat bagi ada yang sangat berminat untuk masuk ke bidang kelautan. Mungkin segitu aja untuk podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.